penjelasan atau komentar. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi Pak Yogi, selamat pagi teman-teman semuanya. Izin share screen saya udah terlihat kan ya? Oke. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan tentang audit siklus penggajian dan personalia. Kelompok kami terdiri dari Akbar absen 2, Laurentius Felix absen 13, Alfiandi absen 15, dan saya sendiri Vicky absen 28. Di pembahasan kali ini kita membahas 4 hal. Yang pertama ada akun dan transaksi dalam penggajian. 2. Metodologi merancang pengujian, pengendalian, dan substantif tes. Yang ketiga, pertimbangan kecurangan penggajian. Yang keempat, merancang pengujian atas rincian saldo. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Pertama, kita mulai dari hubungan antara tujuan audit dengan akun dan transaksi. Tujuan keseluruhan dari audit dari siklus penggajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk memenuhi tujuan tersebut, digunakanlah akun T terhadap akun-akun umum dalam siklus penggajian dan personalia dan akun lain yang terkait, seperti dalam gambar berikut. Nah, ini keterkaitannya, misalkan di akun T upah gaji, bonus, dan komisi akrual itu pembayarannya itu terkait sama kas di bank yang pembayaran gaji, kayak gitu. Terus pembayaran pajak gaji itu pembayaran pajak gaji yang di kas di bank itu terkait sama pembayaran yang di pemotongan pajak penghasilan dan pengurangan lainnya. Terus terkait juga sama akun beban pajak gaji akrual di pembayarannya, kayak gitu. Terus juga di beban pajak gaji dan akrual yang saldo awal, beban pajak gajinya, dan saldo akhirnya itu terkait di akun beban pajak gaji. Terus di pemotongan pajak penghasilan dan pengurangan lainnya, yang pemotongan pajak gaji itu terkait sama akun tenaga kerja langsung, terkait juga sama upah yang diperoleh, gaji, dan sebagainya. Gitu. Selanjutnya ada fungsi bisnis serta dokumen terkait dalam siklus penggajian dan personalia. Di sini ada fungsi, kalau fungsi bisnis sumber daya manusia dan kesempatan kerja itu dokumen terkaitnya antara lain catatan sumber daya manusia, formulir otorisasi pengurangan, formulir otorisasi tingkat pembayaran, terus pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Dokumen terkaitnya itu ada kartu waktu, tiket waktu kerja, file transaksi penggajian, jurnal atau daftar penggajian, dan file induk penggajian. Terus untuk fungsi bisnis pembayaran gaji, dokumen terkaitnya itu cek atau setoran langsung gaji, terus rekonsiliasi akun bank penggajian. Untuk fungsi bisnis penyusunan SPT, pajak gaji, dan pembayaran pajak, itu dokumen terkaitnya formulir W2 dan SPT pajak gaji. Masuk pembahasan kedua, yaitu tentang metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan substantif tes. Nah, dalam setiap perusahaan, biasanya sistem pembayaran gaji relatif sama, sehingga diperlukan program akuntansi penggajian yang berkualitas tinggi. Pengendalian internal untuk penggajian biasanya sangat terstruktur dan terkendali dengan baik. Dalam menetapkan pengendalian dalam siklus penggajian tidak sulit. Hal ini dikarenakan sifat transaksi yang homogen dan berjumlah kecil. Tidak adanya bukti pihak ketiga yang independen, maka diperlukan sebuah pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi.
Ini test of control dan substantif test of transaction, siklus penggajian dan personalia. Nah, pengendalian kuncinya ini ada 1. Pemisahan tugas yang memadai, 2. Otorisasi yang tepat, 3. Dokumen dan catatan yang memadai, 4. Pengendalian fisik terhadap aset dan catatan, 5. Pengecekan yang independen atas kinerja. Terus tujuan auditnya itu ada keterjadian, kelengkapan, keakuratan, posting dan pengikhtisaran, klasifikasi, dan penetapan waktu. Selanjutnya ini ada tabel yang menunjukkan ikhtisar tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk penggajian. Nah, tujuan audit yang pertama itu pembayaran penggajian yang tercatat adalah untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan yang benar-benar ada keterjadian. Pengendalian internal kuncinya antara lain itu kartu waktu disetujui oleh penyelia, jam waktu digunakan untuk mencatat waktu, mempertahankan file sumber, perekrutan tenaga kerja diotorisasi, dan lain-lain. Ini ada di sini tulisannya. Terus pengujian pengendalian umumnya itu ada memeriksa kartu waktu untuk indikasi persetujuan, memeriksa kartu waktu, mereview kebijakan sumber daya manusia, memeriksa file sumber daya manusia, dan lain-lain. Pengujian substantifnya mereview jurnal penggajian, buku besar umum, dan catatan gaji yang diperoleh menyangkut jumlah yang besar atau tidak biasa, membandingkan cek yang dibatalkan atau informasi setoran langsung dengan catatan sumber daya manusia, membandingkan cek yang dibatalkan dengan jurnal penggajian menyangkut nama, jumlah, dan tanggal, memeriksa cek yang dibatalkan untuk endorsement yang tepat. Selanjutnya untuk tujuan audit yang kedua itu transaksi penggajian yang ada telah dicatat kelengkapan. Pengendaliannya antara lain cek gaji telah dipranomori dan diperhitungkan. Rekening bank telah direkon secara independen. Terus pengujian pengendalian umumnya memperhitungkan urutan cek gaji, membahas dengan karyawan, dan mengamati rekonsiliasi. Untuk pengujian substantifnya itu merekonsiliasi pengeluaran dalam jurnal penggajian dengan pengeluaran pada rekening bank penggajian. Terus membuktikan rekonsiliasi bank. Untuk tujuan audit transaksi penggajian yang dicatat adalah untuk jumlah waktu yang benar-benar dikerjakan dan pada tingkat upah yang sesuai pemotongan pajak telah diperhitungkan dengan benar, keakuratan. Pengendalian internal kuncinya, perhitungan dalam dan jumlah telah diverifikasi secara internal, total batch dibandingkan dengan laporan ikhtisar komputer. Terus pengujian pengendalian umumnya memeriksa indikasi verifikasi internal, memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan clerk pengendali data, membandingkan totalnya dengan laporan ikhtisar. Pengujian substantifnya itu menghitung ulang jam yang digunakan dari kartu waktu, membandingkan tiket upah dengan kontrak serikat pekerja, persetujuan oleh Dewan Direksi atau sumber lainnya. Terus untuk tujuan audit transaksi penggajian telah dimasukkan dengan benar dalam file induk penggajian dan diikhtisarkan dengan benar, posting dan pengikhtisaran. Pengendalian internal kuncinya, isi file induk penggajian telah diverifikasi secara internal. Total file induk penggajian telah dibandingkan dengan total buku besar umum. Pengujian pengendalian umumnya memeriksa indikasi verifikasi internal, memeriksa laporan total ikhtisar awal yang menunjukkan bahwa perbandingan telah dilakukan. Pengujian substantifnya menguji keakuratan klerikal dengan memfooting jurnal penggajian dan menelusuri posting ke buku besar umum serta file induk penggajian. Untuk tujuan audit, transaksi penggajian yang dicatat adalah untuk jumlah waktu yang benar-benar dikerjakan dan pada tingkat upah yang sesuai. Pemotongan pajak telah dihitung dengan benar, keakuratan. Pengendalian internal kuncinya, perhitungan dan jumlah telah diverifikasi secara internal. Pengujian pengendalian umumnya memeriksa indikasi verifikasi internal. Terus pengujian substantifnya menghitung ulang jam yang digunakan dari kartu waktu.
Terus untuk tujuan audit, transaksi penggajian telah dimasukkan dengan benar dalam file induk penggajian dan diikhtisarkan dengan benar. Posting dan pengikhtisaran. Benar. Isi file induk penggajian telah diverifikasi secara internal. Memeriksa indikasi verifikasi internal dan menguji keakuratan klerikal dengan footing jurnal penggajian dan menelusuri posting ke buku besar umum serta file penggajian. Selanjutnya untuk pembahasan ketiga dan keempat dilanjutkan oleh teman saya Akbar. Untuk Akbar dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Lanjut. Hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Klasifikasi akun penggajian yang tidak tepat dapat mempengaruhi penilaian aset secara material untuk akun-akun seperti barang dalam proses, barang jadi, atau konstruksi dalam proses. Jika tenaga kerja merupakan bagian yang material dari penilaian persediaan, auditor harus menekankan pada pengujian pengendalian internal terhadap klasifikasi transaksi penggajian yang tepat. Konsistensi dari periode ke periode merupakan hal yang penting bagi klasifikasi dan dapat diuji dengan menelusuri tiket pekerjaan atau bukti lainnya bahwa seorang karyawan telah mengerjakan suatu pekerjaan atau proses pencatatan akuntan yang mempengaruhi penilaian persediaan. Penggajian atas karyawan yang tidak ada. Mengeluarkan cek gaji kepada individu yang tidak bekerja lagi untuk perusahaan seringkali diakibatkan oleh masih dibayarnya cek karyawan padahal dia sudah berhenti bekerja. Biasanya, orang yang melakukan adalah klek penggajian, mandor, rekan karyawan, atau mungkin mantan karyawan itu sendiri untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Cara auditor mendeteksi penggelapan. Yang pertama, membandingkan nama pada cek yang dibatalkan dengan waktu dan dengan kartu waktu dan catatan lainnya untuk mengetahui tanda tangan yang diotorisasi dan kelayakan endorsement. Yang kedua, perangkat lunak audit digunakan untuk membandingkan semua nomor akun di mana gaji disetorkan demi mencari salinannya. Yang ketiga, memeriksa cek yang dibatalkan. Yang keempat, memeriksa cek yang telah dicatat sebagai tidak berlaku. Yang terakhir, melakukan konfirmasi ke Departemen Sumber Daya Manusia apakah masih ada karyawan tersebut atau tidak. Selanjutnya, pengujian atas kecurangan waktu. Terjadi apabila seorang karyawan melaporkan waktu yang lebih banyak dari apa yang seharusnya ia kerjakan. Karena kurangnya bukti yang tersedia, biasanya sulit bagi auditor untuk mengungkapkan kecurangan waktu. Tapi tetap ada pengendaliannya. Yang pertama, merekonsiliasi total jam yang dibayar menurut catatan penggajian dengan catatan jam kerja yang independen. Yang kedua, perangkat lunak audit dapat digunakan untuk menguji kelayakan waktu yang dikerjakan atau total yang dibayar kepada setiap karyawan. Yang ketiga, mengamati seorang karyawan yang memasukkan lebih dari satu kartu waktu untuk kepentingan rekannya. Laporan beban yang kurang. Contohnya itu penggantian atas beban perjalanan dan hiburan. Pemalsuan laporan beban oleh manajemen dapat menjadi indikator diabaikannya pengendalian internal dan potensi kecurangan. Prosedur pengendaliannya, pertama, auditor harus memberikan perhatian khusus pada laporan beban perjalanan dan hiburan. Yang kedua, melakukan pengujian dengan memverifikasi persetujuan yang tepat dan tujuan dari perjalanan bisnis tersebut. Yang ketiga, memeriksa tanda terima pendukung, serta yang terakhir menentukan apakah penggantian memang ada dalam pedoman perusahaan atau tidak. Lanjut. Lalu keempat. Yang keempat, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Ini tahap yang pertama. Lalu menetapkan material kinerja dan nilai risiko inherent. Menilai risiko pengendalian dan melakukan pengujian terkait untuk yang tahap 1 dan tahap 2. Lalu melaksanakan prosedur analisis. Ini tahap ketiga.
merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Nah, ini bisa dilihat di tabel 23. Ini prosedur analisis untuk siklus penggajian dan personalia. Untuk prosedur analisis membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya, salah saji yang mungkin adalah salah saji akun beban penggajian. Lalu, prosedur analisis membandingkan tenaga kerja langsung sebagai presentasi dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya, salah saji yang mungkin adalah tenaga kerja langsung dan salah saji tenaga kerja langsung dengan persediaan. Membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya, salah saji beban komisi dan kewajiban komisi. Lalu membandingkan beban pajak penggajian sebagai persentase dan gaji upah dengan tahun-tahun sebelumnya, salah saji beban pajak penggajian dan kewajiban pajak penggajian. Membandingkan akun pajak penggajian akrual dengan tahun-tahun sebelumnya, salah saji yang mungkin adalah salah saji pajak penggajian akrual dan beban pajak penggajian. Lanjut. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang utama dalam menguji kewajiban penggajian. Yang pertama ada akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar. Yang kedua, itu tujuannya adalah transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang sesuai dan benar. Akun kewajiban yang utama dalam siklus penggajian dan personalia, yaitu ada akun penggajian atas rincian saldo untuk akun beban, kompensasi pejabat, komisi, beban pajak penggajian, total penggajian, tenaga kerja kontrak, tujuan penjanjian dan pengungkapan, jumlah potongan dari gaji karyawan, gaji dan upah akrual, komisi akrual, bonus akrual, pembayaran cuti dan tunjangan akrual lainnya, serta pajak penggajian akrual. Sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kertas kerja. Baik teman-teman, apakah sudah terlihat? Udah, Vi. Mohon izin Pak, jadi teman-teman selanjutnya mari kita lanjutin langsung ke kertas kerjanya. Jadi di kertas kerja modul 8 ini ada dua schedule utama, yaitu PL3. Di sini untuk menghitung beban usaha yang operasional. Terus juga di modul 2 ini, di sini untuk menghitung utang pajak. Nah, kalau begitu kita ke modul 3 terlebih dahulu. Nah, di modul 3 ini jadi ada beban usaha yang operasional, diantaranya gaji, promosi, perjalanan dinas, dan lain-lain. Dan juga saldo per klien nanti akan kita adjust untuk menjadi saldo per audit. Nah, dan di PL3 ini, untuk adjustment-nya tidak hanya dari koreksian modul 8, tetapi juga koreksian dari modul-modul sebelumnya, dari mulai modul 1 sampai 7 itu kita masukin juga di areanya PL3 ini. Nah, sebelumnya kita masuk ke koreksian yang di modul 8-nya dulu. Di sini ada 3 koreksian. Nah, jadi yang pertama pada 11 April 2012 dalam rangka ulang tahun perusahaan, Bapak Rantung mewakili perusahaan memberikan sumbangan kepada panti asuhan anakku di Bogor. Nah, pemberian sumbangan ini berupa uang tunai senilai 20 juta rupiah dan dicatatnya sebagai beban jamuan dan representasi. Nah, di sini kita lakukan koreksi karena harusnya masuk ke beban sumbangan ya. Jadi kita debit beban sumbangan, beban jamuannya kita kredit. Kemudian yang kedua, pada 25 November 2012 ada bangunan perusahaan yang sudah selesai dicat oleh seorang kontraktor. Nah, kemudian dicatat jurnal sebagai berikut, yaitu beban jasa profesional kepada Bank Bini senilai 15.435.400 rupiah. Nah, ini kemudian kita lakukan koreksi juga, reklasifikasi
ke beban pemeliharaan dan reparasi dan beban jasa profesionalnya kita kredit senilai 15 juta. Kemudian yang ketiga yaitu pada 28 Desember 2018, perusahaan membelikan voucher hotel untuk akomodasi tugas pajak. Voucher hotelnya ini sebesar 3.500.000 dibeli dan diserahkan sendiri oleh Bapak Denny kepada petugas pajak tersebut. Nah, sampai dengan tutup buku, perusahaan belum mencatat pembelian ini karena Bapak Denny belum mengajukan penggantian dan memberikan bukti pembelian voucher hotel. Pada 8 Januari 2013, baru Pak Denny udah memberikan buktinya. Maka kita lakukan pencatatan koreksi yaitu beban jamuan dan representasi senilai 3.500.000 terhadap hutang lain-lain. Nah, jadi di modul 3 ini di modul 8 ini ada 3 koreksinya. Nah, terus kemudian kita langsung lanjutkan ke pare yang di yang di schedule PL3. Nah, pertama di akun gaji ini per klien senilai 610 juta. Di sini tidak ada koreksian, jadi nilainya tetap sama. Kemudian untuk biaya promosi per kliennya tidak ada, nah, cuman di sini dilakukan koreksi yaitu pada modul F, modul persediaan. Nah, di sini tuh jadi PT menyerahkan persediaan untuk biaya promosi gebiar BCA senilai 10 juta yang belum dicatat, maka kita koreksi debit 10 juta. Kemudian selanjutnya beban perjalanan dinas dari per kliennya itu 2.600.000. Nah, kemudian ada koreksian debit senilai 42.500. Di sini tuh asalnya dari biaya yang dibiayai kas kecil, nah dia belum di-reimburse sehingga belum tercatat. Sehingga kita lakukan koreksi. Kemudian ada pemeliharaan dan reparasi per kliennya itu Rp14.928.804. Nah, kemudian kita lakukan ini debit 15 juta dari koreksi yang kita yang tadi di sini. Kemudian kredit itu dari modul J, modul aset tetap, dari koreksi beban pemeliharaan yang seharusnya dikapitalisasi. Kemudian ada jasa profesional, ini juga koreksinya dari ini koreksian kita yang tadi di sini, senilai 15 juta di kredit. Kemudian di akun asuransi, per kliennya ini tidak ada, namun kita lakukan koreksian, yaitu dari modul G, bisa ditemukan di buku 1 halaman 106. Ini biaya asuransi tahun berjalan dia belum dibebanin. Jadi kita koreksi untuk dibebani ini debit senilai 3 juta. Kemudian biaya sumbangan per kliennya tidak ada, kita lakukan koreksi seperti yang koreksian di sini senilai 20 juta rupiah kita debit. Kemudian juga untuk di beban jamuan dan representasi, nah seperti yang koreksi di bawah tadi, kita debit 3.500.000 dan ada kredit 20 juta rupiah. Kemudian beban sewa badan usaha, ini ada koreksian dari modul aset tetap, koreksian pembayaran utang SCBU, tadinya dia dicatatnya sebagai biaya, maka kita kredit untuk mengurangkan. Kemudian selanjutnya ada perlengkapan kantor senilai 1 juta per klien. Ada koreksian debitnya ini untuk mengakui beban perlengkapan kantor tahun 2012 ini. Dan kemudian yang 1 juta yang dikredit itu untuk koreksi. Dia mencatat peralatan sebagai beban perlengkapan, maka kita kredit. Selanjutnya untuk telepon, faks, dan pos, dan juga listrik dan air tidak ada koreksian, nilainya tetap sama. Terus juga ada biaya beban penyusutan. Di sini ada koreksian seperti yang modul aset tetap, modul J. Ini sesuai dengan perhitungan kelompok sebelumnya. Di sisi debit ada 13 juta, dan juga di sisi kredit ada 30 juta. Sehingga nilainya jadi segini. Nah, kemudian juga piutang tak tertagih.
perkelahiannya ini tidak ada, dilakukan koreksian di modul piutang. Nah, ini untuk penghapusan piutang yang PD Rambutan itu yang bangkrut itu. Jadi kita hapusin seluruhnya 27.500.000. Lalu juga ada biaya sewa. Di sini ada beban sewa ruko, Bogor Trade Mall, tahun berjalan yang belum dibebankan. Jadi kita debit untuk mengakui pembebanannya. Kemudian ada biaya lain-lain yang terakhir. Di sini berasal ada koreksian juga dari modul kas setara kas dan juga modul investasi, yaitu untuk biaya admin bank, biaya kerugian investasi, dan biaya lain-lain yang nilainya relatif kecil. Dan juga di sini ada koreksian kredit yang berasal dari modul investasi untuk mengakui untuk koreksi yang perusahaan mencatat biaya broker sebagai biaya lain-lain. Jadi kita harusnya direktas ke akun investasi. Nah, maka setelah koreksian ini kita dapat biaya operasional yang tadinya 771 juta, ada koreksian debitnya 109 juta dan juga koreksian kreditnya 85 juta. Nah, sehingga para auditnya biaya operasional ini kita dapat 795 juta 737.684. Modul 3 sepertinya modul schedule PL3 seperti ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke schedule PL5, apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Oh ya, tadi lupa nyampein juga. Jadi kan sebelumnya kita tuh yang kelewat yang modul 4 sama modul 6 itu kas setara kas dan juga modul investasi. Nah, maka itu kita parenya nggak dari yang kelompok lain, tapi kita hitung sendiri yang di itu modul sama modul 6-nya. Lalu kita masukin ke sini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan saja ke modul ke schedule P5. Nah, ini tuh untuk rekonsiliasi fiskal untuk menghitung utang pajak dari PT Peta. Rekonsiliasi fiskal ini sama tahapannya seperti yang udah dipelajarin di matkul perpajakan 2 kemarin. Jadi pertama, laba sebelum pajak kita lakukan penyesuaian positif sama penyesuaian negatif. Nah, penyesuaian positif di sini ada sumbangan, jamuan representasi, beban piutang tak tertagih, dan penyesuaian negatif ini ada pendapatan bunga. Dan juga depresiasinya kita pakai depresiasi sesuai peraturan fiskal untuk kemudian menentukan penghasilan kena pajak. Nah, baik. Jadi laba sebelum pajaknya ini 316 juta. Kemudian di penyesuaian positif ada sumbangan, kita masukkan 20 juta. Ada koreksian yang tadi berasal dari PL3 schedule. Terus kemudian ada beban jamuan dan representasi berklien 25 juta. Kemudian sesuai PL3 tadi ada koreksian debit 3.500.000 dan juga koreksian kredit 20 juta, sehingga per auditnya itu 8.500.000 rupiah. Dan juga beban piutang tak tertagih di sini per klien 0, kemudian ada koreksian dari PL3 juga, bisa ditemukannya yaitu 27.500.000 kita debit, sehingga bertambah nilainya. Nah, itu untuk penyesuaian positif. Kemudian untuk penyesuaian negatif ada satu, yaitu pendapatan bunga. Itu tidak ada koreksian, 29 juta, jadi nilainya tetap. Nah, terus kemudian depresiasi perusahaan kita debitin untuk eliminasi yang ngeluarin dari laba sebelum pajak, terus kita masukin depresiasi sesuai fiskal. Nah, sebelumnya depresiasi perusahaan ini ada
koreksian yang tadi dari PL3 kita debit 13 juta dan kredit 30 juta, sehingga nilainya 67 juta. Nah, setelah dilakukan penyesuaian positif, negatif, dan juga kita adjustment, kita lakukan penjumlahan ke atas untuk mendapatkan laba kena pajak. Jadi laba sebelum pajak ini kita jumlahin sama nilai semua yang di atas, hasilnya jadi 319.340.000. Jadi ada perbedaan. Di sini laba penghasilan kena pajaknya itu lebih besar daripada nilai per klien dengan per audit. Nah, selanjutnya kita menghitung beban pajak penghasilan yang terutang. Nah, untuk penghitungannya ada di sini di catatan pemeriksaan. Ini jadi untuk perhitungannya, karena peredaran bruto PT Peta ini di antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka PT Peta ini menggunakan fasilitas tarif 50%. Nah, kemudian kita hitung bagian yang mendapatkan fasilitas dan juga non-fasilitasnya. Untuk bagian yang mendapatkan fasilitas, kita hitung dengan 4,8 miliar dibagikan dengan peredaran brutonya 5,3 miliar. Terus kita kalikan dengan PHKP-nya yaitu 319 juta. Kita dapat PHKP yang mendapatkan fasilitas 285 juta. Kemudian untuk non-fasilitasnya tinggal kita kurangkan sisanya 319 dikurangi 285 juta. Kita dapatkan PHKP yang tidak mendapatkan fasilitas itu 33 juta rupiah. Nah, terus kemudian kita kalikan dengan tarif untuk menghitung PBH terutangnya. Yang mendapatkan fasilitas itu 285 juta, tarifnya 25% dikali 50%. Maka kita dapat 35 juta 700 rupiah. Kemudian juga untuk yang non-fasilitas 33 juta, kita kalikan dengan 25%, lalu kita dapat beban pajaknya 8 juta. Lalu kemudian kita jumlahkan, didapatlah beban pajak per perhitungan audit 44 juta 125 juta 738 rupiah. Dan kita masukkan ke sini, PPh badan. Jadi dari PHKP kita cari tadi beban PPh badannya, terus kita masukkan ke sini. Dan ternyata di sini ada perbedaan antara perhitungan per klien dengan per audit. Yang per klien di sini lebih besar 44 juta 400 nilainya, sedangkan nilai per audit 4 juta 100.000. Maka bebannya itu kita sesuaikan, kita kredit 306 juta. Dan juga untuk utangnya maka kita kurangkan juga, kita debit 306 juta. Nah, jurnal koreksinya seperti bisa dilihat di sini. Debit utang pajak penghasilan dan kredit beban pajak penghasilan 306.288. Maka PL5 di sini selesai. Kita dapatkan hasilnya, hasil akhir utang pajak penghasilan ini senilai 1.125.738. Dan kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo hutang pajak telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Selanjutnya kita masuk ke modul M2 yang akan dipresentasikan oleh Saudara Felix. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke M2 kita perlu bahas M2.1 dulu ya. Oh iya, betul. Di sini. Ya, terkait perkiraan PPh 21. Nah, di sini tuh kita sebagai auditor kita tuh melihat apakah klien ini sudah mencatat PPh 21-nya secara benar, sudah memotong PPh 21-nya secara benar atau belum nih terkait gaji karyawannya. Nah, di sini mungkin bisa ke bawah lagi, Raffi. Nah, di sini kita bisa mengambil data tuh, perhitungan klien berdasarkan tabel yang disediakan dalam buku 1. Di sini sudah tercatat
terkait Denny, Sugeng, Rantung, Agus, dan Esther. Di sini udah kelihatan banget tuh kapan dia mulai kerja, statusnya, gajinya, THR, PPh 21 yang harusnya dipotong, dan PPh 21 yang sudah disetor. Dan juga ada utang PPh pasal 21. Nah, sekarang waktunya kita untuk menghitung berdasarkan perhitungan dari auditornya gitu. Nah, seperti pada mata kuliah pajak pada semester sebelumnya, kita tuh harus menghitung dulu penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu didapatkan dari gaji ditambah dengan THR. Nah, lalu kita menghitung untuk semua pegawai yang dijadikan sampel, dapatlah hasilnya total bruto sekian sih. Ada untuk Denny 104 juta, untuk Sugeng 91 juta, Rantung 234 juta, dan Agus 65 juta, dan Esther juga 65 juta. Lalu dikurangi biaya jabatan. Biaya jabatan ini kan 5% dari penghasilan bruto. Nah, di sini semuanya sama pakai 5% dikali dengan penghasilan bruto, kecuali untuk Rantung. Karena 5% dari 234 itu sudah melebihi 6 juta, sedangkan maksimalnya biaya jabatan dalam setahun itu 6 juta, sehingga di sini isinya 6 juta gitu. Sehingga dapatlah penghasilan netonya. Penghasilan netonya dia dapatkan dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Nah, untuk PTKP, karena di sini tahun 2012, laporan keuangan tahun 2012 klien, jadi kami juga berusaha menyesuaikan menggunakan tarif PTKP yang ada pada tahun 2012. Jadi pada tahun 2012 itu masih menggunakan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, di mana tarifnya itu dapat dilihat seperti di tabel gitu. Untuk TK0, K0, dan KI0 gitu, bisa dilihat di tabel tersebut lah. Dan berdasarkan tabel tersebut, kami menginput ke dalam perhitungan ini. Nah. Oke, bisa digeser lagi ke kiri. Oke. Nah, lalu kita dapat PHKP-nya, berdasarkan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Setelah itu kita menghitung berdasarkan tarif 17. Nah, 5% untuk mungkin nggak perlu jelasin cara detail lagi ya cara ngitung yang pajaknya. Ini kan 5% dikali dengan 50 juta, baru sisanya 81. Misal untuk Denny itu 81 juta sekian, dikurangi dengan 50 juta, baru dikali 15%. Nah, kalau misalnya dia nggak melebihi 50 juta, cuma dapat 5% doang, kena tarifnya, dan seterusnya lah. Sama seperti tarif 17 yang sudah dipelajari pada semester sebelumnya. Nah, dari perhitungan itu kita dapat lihat tuh PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong. Untuk Denny 7.246.000, untuk Sugeng 4.997.500, untuk Rantung 26.032.000, untuk Agus 2.295.500, untuk Esther 2.163.500. Dari sini aja kita bisa lihat tuh kalau PPh yang seharusnya dipotong beda banget PPh dengan perhitungan klien yang dipotong. Lalu kita bisa lihat juga, dari sini kita bisa lihat berapa sih seharusnya utang PPh 21 bagi klien. Nah, untuk mencari itu kita perlu menghitung berapa yang sebenarnya dikurang potong. Nah, untuk mendapatkan PPh pasal 21 yang kurang potong, maka kita perlu mengurangkan PPh pasal 21 yang sudah disetor dari PPh 21 yang seharusnya dipotong. Jadi PPh 21 yang seharusnya dipotong dikurangi dengan PPh 21 yang telah disetor. Ya. Setelah ditotal, didapatkan bahwa seharusnya utang PPh pasal 21-nya itu secara total itu tuh 9.089.500 gitu. Nah, di sini kan ada perbedaan tuh.
antara utang yang dicatat oleh klien dan utang yang dicatat berdasarkan perhitungan auditor. Nah, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan ini, menurut kami perlu ada koreksi, di mana harusnya di sini harus ada koreksi beban pajak penghasilan terhadap utang pajak PP. Oh, mungkin ini salah ketik ya, PPO itu utang pajak PPh 21 sebesar utang pajak yang seharusnya dipotong itu 9.089.500 dikurangi dengan 3.777.000. Nah, ini koreksi yang diperlukan terkait perhitungan pajak, dan di schedule-nya bisa kalian lagi. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut kita sudah bisa mengisi schedule perkiraan PP21. Tinggal input penghasilan brutonya, biaya jabatannya sudah juga bisa dihitung, PTKP-nya juga bisa langsung dihitung, baru PHKP-nya juga tinggal diinput berdasarkan perhitungan tadi, dan dapatlah PPh pasal 21 ini berapa gitu. Oke. Lalu dari sini kita mungkin bisa berlanjut ke schedule M2. Nah, schedule M2 ini terkait utang pajak. Nah, berdasar perhitungan tadi, kita tuh perhitungan di M21, utang pajak PPh 21-nya itu terlalu kecil dicatatnya. Jadi perlu di kredit, ya kan? Jadi per klien itu 5.781.800 dan dikredit lagi 5.312.500, sehingga per auditnya itu 11.094.300. Nah, untuk utang pajak PPh 23 itu per klien tidak ada dan juga tidak ada koreksi, jadi tidak ada yang berubah. Nah, untuk utang pajak PPh 25-29 ini per klien 12.432.126. Nah, di sini berdasarkan perhitungan yang tadi Alfiandi sudah lakukan di PL5, itu kan tadi ceritanya itu utang pajaknya si perusahaan itu terlalu besar. Jadi perlu didebit. Jadi didebit sebesar 306.288, sehingga per auditnya itu 12.125.838. Nah, untuk PPN keluaran per klien itu 8.850.000 per kliennya. Di sini parenya tidak kami jabarkan secara langsung, tapi dapat dilihat melalui modul penjualan sebelumnya yang mempengaruhi koreksi terkait PPN keluarnya. Nah, di sini terdapat parenya itu ada di debit 11.520.000 dan di kreditnya itu 4.750.000. Nah, dari perhitungan itu kita dapat per auditnya itu 2.080.000. Lalu kita perlu juga untuk menjumlahkan berapa utang pajak yang dimiliki oleh klien gitu. Per klien kan udah dikasih tahu tuh dari awal 27.63.926. Nah, untuk per auditnya setelah kita hitung ternyata 25.300.138. Mungkin sekian dari modul 8 yang telah kami kerjakan ya. Mungkin selanjutnya apabila ada yang ingin bertanya, bisa bertanya. Boleh, silakan.
Baik, terima kasih Salsa. Mungkin pertanyaannya ditampung dulu ya, buat kami diskusikan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Makasih Salsa atas pertanyaannya. Mungkin saya mau jawab. Tadi kan pertanyaan tentang apakah termasuk gratifikasi apa enggak. Kalau dari sumber yang saya baca, gratifikasi ini artinya luas. Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jadi kalau menurut saya, tadi pemberian voucher diskon itu termasuk dari salah satu bentuk gratifikasi. Mungkin anggota kelompok lain bisa menambahkan. Mungkin bisa diulang penjelasan tadi gimana? Nah, tadi dari sumber yang saya dapat, Pak, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, lalu ada fasilitas penginapan, perjalanan, wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jadi kalau menurut saya itu termasuk bentuk gratifikasi sih, Pak. Yang tadi case-nya di mana ya? Sorry, saya tadi nggak mengikuti untuk pertanyaannya tadi untuk gratifikasinya poinnya gimana?
Ya, ya ini kalau kalau ini kan konteksnya kan di perusahaan ini di PT Peta ya, gitu ya. Di PT Peta mungkin dibedakan ya kalau di kasus ini yang kita lihat sebenarnya kan proses untuk pencatatan akuntansinya ini kalau memberikan voucher pada tugas pajak, tapi kalau mau dilihat gratifikasi atau tidak ya ini gratifikasi, dan harusnya memang untuk petugas pajaknya sendiri ya harusnya nggak boleh menerima ini. Tapi perlu diketahui juga praktek seperti ini itu kan kalau pengalaman saya dulu di swasta ya memang sering gitu ya, memang sering apa ya, saya sering menemukan seperti ini gitu ya. Jadi memang kita ada biaya khusus, pos biaya khusus gitu ya untuk hal seperti ini, dan diberikan ke tugas pajak. Nah, sekarang kan saya sudah kebalik nih, sekarang saya di keuangan. Nah, saya harusnya nyari yang seperti ini nih, kondisi-kondisi seperti ini kan harusnya tidak terulang lagi gitu ya. Nah, ini memang secara aturan dari kode etik dan dari dirinya sendiri kan ada aturan terkait gratifikasi gitu ya. Jadi kalau terminologi gratifikasinya sudah dijelaskan tadi oleh oleh kalian tadi gitu ya. Tapi di situ di aturan tersebut dijelaskan gini, gratifikasi itu sebenarnya luas banget ya. Jadi misalnya katakanlah kalau voucher hotel ini sudah pasti jelas ya gratifikasi, tapi ada bentuk lain yang sebenarnya juga boleh dibilang sebagai gratifikasi gitu ya. Kemudian misalnya contoh kalau kita ikut seminar gitu ya, kalau kita ikut seminar atau conference gitu ya, kadang-kadang kan kita dapat dapat souvenir gitu ya. Nah, souvenir kalau souvenirnya hanya berupa tas atau pulpen gitu, nah itu sebenarnya itu gratifikasi juga gitu ya. Cuma orang mungkin ini cuma pulpen, nggak usah inilah, apaan sih ini gitu kan, nggak terlalu penting. Tapi sebenarnya itu gratifikasi juga. Nah, di kami di tempat kita gitu ya, itu ada aturannya gitu ya. Kalau kita mau ikut seminar dan menerima hal seperti itu, kita harus lapor. Cuma yang dilaporkan itu biasanya adalah semua fasilitas gitu ya, apapun, misalnya sampai makan siang di hotel berbintang pun itu juga harus kita laporkan gitu ya. Jadi kan kalian pasti kita sendiri bisa mengukur ya, kalau kita diberikan nasi kotak, nasi padang itu, nah itu bukan gratifikasi. Tapi kalau katakanlah kita diajak dapat fasilitas untuk makan dari seminar itu, dapat makan siang misalnya di restoran di Four Seasons atau apapun yang menurut kita nih nggak mungkin kalau makan siang itu cuma habisnya katakanlah cuma 50.000 gitu kan, kita bisa melihat sendiri sebenarnya di situ tuh berapa sih. Nah, itu harus kita laporkan. Jadi menerimanya sih boleh gitu ya, boleh, tapi harus dilaporkan. Nah, nanti kan kita sendiri jadi yang memberikan keputusan gitu ya, apa kita mau menerima atau tidak. Karena kalau saya harus menerima barang dan banyak dan harus melaporkan, itu ribet, karena ya nanti kalau ada apa-apa nanti saya repot sendiri. Saya malah cenderungnya ya sudah, saya menolak saja gitu ya, menolak, nggak menerima apapun itu gitu ya. Kalaupun menerima, ya itu kita laporkan gitu ya, kita bilang bahwa ini adalah bagian dari itu ya. Kalau memang ada harganya, misalnya katakanlah kita makan di hotel Four Seasons itu, kita lihat misalnya makan siangnya katakanlah kita bisa melihat katakanlah 300.000 atau apa, ya kita sampaikan di situ ya, di laporan kita itu ya. Terus misalnya kita dapat
dapat apa ya, kalau saya sih pengalaman saya di IT itu sering dapat apa, misalnya dapat harddisk eksternal gitu ya, yang nilainya di atas 1 juta gitu ya, kita harus laporkan. Dan itu kenapa sih harus kita laporkan? Karena nanti ketika dievaluasi gitu ya, kita harus bisa memastikan bahwa itu karena saya datang seminar loh, bukan karena saya saya punya hubungan istimewa dengan vendornya gitu ya. Misalkan di tempat saya pakai Microsoft Windows gitu ya, terus saya diundang Microsoft untuk ikut konferensinya, dan di situ ternyata saya mungkin saya diberikan souvenir berupa harddisk eksternal gitu ya, dengan ada logo Microsoft di situ misalnya, seperti itu harus saya laporkan, karena ya itu tadi untuk memastikan bahwa bukan karena pengadaan Microsoft saya dapat barangnya, tapi karena saya diundang di seminar dan saya memang itu dapat souvenir berupa disk eksternal gitu ya, memang itu jadi bagian itu. Nah, di berbagai kesempatan ya di vendor-vendor itu kadang-kadang di awal sudah menawarkan gitu ya. Saya pernah mendapatkan undangan dari IBM itu untuk acara mereka, karena IBM kebetulan adalah salah satu provider di Kementerian Keuangan. Di undangannya itu mereka sudah menyampaikan bahwa nanti di di acara tersebut akan diberikan souvenir gini dan semua fasilitasnya disebut semua di situ. Nah, mereka menawarkan untuk apakah mau dibuatkan keterangan bahwa yang didapat itu adalah murni bagian dari suatu kegiatan konferensi atau seminar, bukan terkait dengan proses pengadaan. Nah, itu ada di situ. Nah, akan sampai menyebutkan nilainya, ya katakanlah 1,5 juta untuk total semua fasilitas yang didapatkan 1,5 juta. Nah, mau dibuatkan surat keterangan atau keterangan gitu ya, untuk nanti jika dibutuhkan di kantor, mereka juga sudah bersedia. Sekarang sudah mulai mengarah ke sana. Jadi kalau kita bicara gratifikasi yang di soal tadi ya, itu jelas gratifikasi. Kalau dari sisi PT petanya, dari pihak swastanya, ya itu memang sesuatu yang wajar gitu ya, dan saya pernah mengalami sebagai pihak swasta gitu ya, jadi kita harus menyediakan itu, tapi sekarang di kondisi yang berbeda, harusnya nggak boleh menerima yang tadi ya, voucher yang seperti kasus PT tadi untuk pegawai pajak atau pegawai Kementerian Keuangan atau kementerian yang lain, harusnya tidak boleh, karena aturannya sudah jelas dan di KPK sendiri sudah jelas itu bahwa menerima apapun gratifikasi, bentuk gratifikasi seperti apa dijelaskan gitu ya. Intinya begini, segala sesuatu yang kita lakukan untuk keperluan dinas gitu ya, kita tidak boleh menerima apapun gitu ya. Jika memang ada surat tugas dari KPP untuk ke WP, itu ya tetap kita tidak boleh menerima apapun ya yang diberikan untuk jadi fasilitas buat kita, karena kita sudah punya SD, semuanya sudah dibiayai oleh negara, jadi kita prakteknya tidak boleh menerima apapun ya. Sampai gitu ya, kalau orang KPK ini kadang-kadang sampai bahkan saya baru tahu kemarin itu ya, ketika kita misalnya naik pesawat gitu ya, terus kita ada delay dan harus menginap, dan ternyata di menginap itu diberikan voucher hotel gitu ya, voucher berupa uang atau voucher fisik untuk hotel, itu ternyata harus kita laporkan juga gitu ya, meskipun itu sebenarnya bukan kesalahan atau kita nggak minta gitu ya, dan itu memang karena kondisi di lapangan ternyata itu tetap harus dilaporkan gitu ya, sebagai salah satu bentuk gratifikasi. Mungkin itu penjelasan saya terkait gratifikasi.
Oke, masih Oke. ada yang mau ditanyakan? Di chat Zoom ada tuh Pak, Oh. Devika. Di mana? Di chat ya? Ya. Oke. Ini pertanyaan buat saya atau pertanyaan buat kelompok nih? Saya izin jawab dulu boleh Pak, soalnya tadi terkait sama presentasi kelompok kami. Oke. Gimana kalau kelompok dulu yang jawab? Oke Pak. Jadi pertanyaan dari Devika itu Ya, di slide tadi disebutkan bahwa pengendalian internal biasanya sangat terstruktur ya. ya, apakah memang dalam siklus penggajian semua perusahaan akan selalu begitu? Jadi pengendalian internal untuk penggajian itu kan untuk mengelola pengeluaran kas, meminimalkan keluhan dan ketidakpuasan para karyawan, serta meminimalkan kecurangan penggajian. Nah, kalau sistem pembayaran gaji itu di perusahaan manapun kan relatif umum ya, kayak tinggal bayar gaji aja gitu. Jadi harus ada program akuntansi penggajian terkomputerisasi yang berkualitas tinggi. Dan program ini juga harus dimodifikasi setiap tahun terhadap perubahan schedule pemotongan pajak, kayak gitu. Jadi kalau siklus penggajiannya di semua perusahaan biasanya relatif sama gitu. Kalau jawaban dari kelompok kami Pak dan Devika. Oke, kalau jawaban saya ya, kalau jawaban saya pertanyaan ini mungkin saya jawab berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Baik di swasta, tapi kalau mungkin saya jawab pengalaman saya di swasta saja. Ya, karena kalau di pemerintah biasanya sudah ya benar ya sudah terstruktur dan sudah terstruktur, tapi untuk terkendali dengan baiknya mungkin ya ini tergantung kondisi gitu ya. Karena misalnya sampai hari ini saya sedang melakukan audit terhadap aplikasi gaji gitu ya, aplikasi gaji terpusat gitu ya. Ya memang strukturnya sudah bagus ya, aturannya sudah ada lengkap gitu ya. Tapi ketika tadi disinggung oleh kelompok penyaji bahwa sudah ada aplikasinya, nah ini kita bicara hal yang lain gitu ya. Strukturnya bagus, ya, aturannya lengkap. Tapi ketika aturan itu diterjemahkan dalam suatu sistem, nah kita harus melihat ke sistemnya. Nah nanti mungkin kalian bisa lihat contoh ya, contoh nanti yang ada di diskusi yang tadi sudah saya share filenya. Itu contoh dari output suatu aplikasi penggajian gitu ya. Nah, di situ kalian diminta untuk menguji pengendaliannya. Nah, prakteknya untuk pengendalian, nah ini memang harus auditor ya yang melihat ya. Jadi karena kalau orang proses bisnis yang misalnya bagian gaji gitu ya, dia buat itu ya sudah aturannya ada di sini semua sudah lengkap gitu ya. Orang IT yang buat aplikasinya sudah mendapatkan informasi mengenai profil gaji, dia buat aplikasi, ya udah dijalankan. Tapi nanti ketika kita melakukan audit gitu ya, harus dilihat tuh ya apakah benar semua diterjemahkan dengan baik dan pengendaliannya apakah sudah dilakukan. Faktanya gini, kadang-kadang gitu ya, kalau bicara di swasta, yang tadi tuh yang sempat disinggung Bapak Penyaji, masalah update ya, update data ini kan apa ya, misalnya ada kenaikan gaji itu kan belum dilakukan otomatis oleh aplikasi gitu ya, harus ada proses intervensi manusia di situ. Nah ini yang harus dilihat gitu ya, apakah sudah benar. Jadi itu tadi pengendaliannya harus kita uji. Gitu ya. Prakteknya ya waktu saya di swasta ya masih banyak tuh yang ngeluh kok ini kok saya kok misalnya kena potongan absen gitu ya, potongan absen karena terlambat atau apapun gitu ya, itu kok penerimaan gaji saya kok dipotongnya segini gitu ya, kok nggak terlalu besar pemotongannya gitu, padahal seingat saya tuh cuma telat berapa kali misalnya seperti itu, dan itu masih sering gitu ya, artinya ya tetap harus tetap diuji gitu ya pengendaliannya tuh sampai implementasi penerapan atau pengendaliannya itu seperti apa. Jadi kalau dibilang terstruktur iya, gitu ya, tapi kalau
pengendaliannya tergali dengan baik, nah itu menurut saya ya harus diuji dulu gitu ya, dilihat dulu benar atau bukan benar atau enggak ya, apakah sudah efektif atau tidak gitu ya pengendaliannya. Misalnya untuk tadi update gaji itu, nah misalnya update gaji itu harus ada surat ketetapan SK gajinya, nomor SK kenaikan gajinya seperti apa, terus formulasinya ya, untuk golongan misalnya golongan sekian gitu kenaikan gajinya berapa persen, nah itu harus dilihat lagi, dipastikan gitu ya. Nanti kita lihat output yang diinput oleh si bagian gaji gitu ya, kita lihat apakah formulasinya sudah benar gitu ya. Itu kalau kita lihat dari aplikasi ya, tapi kalau nanti kita sudah yakin bahwa aplikasinya sudah benar, dibuat dengan benar, hitungannya benar, ya kita banding lihat di outputnya, kita bandingkan dengan dokumennya tadi, ada nggak kelengkapan surat ketetapan kenaikan gajinya, ya, angkanya yang di situ ditulis sama atau tidak. Ya. Jadi kondisinya seperti itu. Biasanya memang terstruktur ya, karena gaji ini kan tidak terlalu sebenarnya tidak terlalu kompleks ya untuk ininya, tinggal nanti pengendaliannya saja gitu ya. Itu misalnya kalau ada kalau contoh di kemarin di tempat saya di ini aplikasi gaji di terpusat ini, saya memastikan bahwa kan kalau kalian pahami kan kalau di PNS itu kan sering yang namanya mutasi gitu ya, untuk dipindah tugaskan gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang kan sampai lintas daerah gitu ya. Sedangkan kondisi yang dulu itu kalau gaji kalian sebagai PNS itu misalnya kalian di Jakarta gitu ya, itu daftar gajinya gitu ya atau masternya itu biasanya menginduk ke KPPN di mana kalian bekerja gitu ya. Jadi listnya sudah ada di situ. Nah problemnya ketika kalian dipindah lintas daerah, ya, kadang-kadang di daerah kan belum ada tuh data kalian gitu ya. Nah kalian tuh didaftarin lagi. Nah harusnya kalau pengendaliannya benar, begitu SK mutasi kalian itu keluar, nah SK itu kan ditembuskan ke KPPN yang lama dan ke KPPN yang baru. Nah yang lama ini harus menonaktifkan data kalian karena kalian sudah per tanggal 1 Januari 2021 sudah pindah ke misalnya kemana, ke Jawa Tengah gitu ya, ke Semarang misalnya. Nah di sana di saat yang bersamaan KPPN di Semarang harusnya mulai nyatet tuh, ini masuk sebagai pegawai baru per 1 Januari, jadi data kalian sudah ada di situ. Nah sedangkan data yang awal ya pada saat terima SK tuh harus dihapus nih. Nah pernah terjadi itu dua-duanya dibayarkan. Ya pernah kejadian seperti itu karena kontrolnya masih belum dikendalikan oleh aplikasi. Jadi aplikasi ini tidak ada kontrol pengendalian yang saling cek antara Semarang dan Jakarta gitu ya. Jadi kalau dua-duanya ini nggak nyambung gitu ya, nggak saling terhubung, ya artinya dua-duanya tercatat dan yang terjadi adalah 2 kali transfer gaji ke kalian gitu, untuk bulan yang sama di KPPN yang berbeda. Nah itu dulu gitu ya. Nah sekarang sudah mulai dilakukan secara terpusat, jadi kita cuma punya satu ya database untuk gaji. Nah itu sekarang kita sedang lihat pengendaliannya seperti apa. Nah ini yang tadi saya bilang strukturnya sudah bagus gitu ya, tapi pengendaliannya tetap harus kita uji. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi. Oke, mungkin saya cerita dikit untuk yang diskusi gitu ya.
sebenarnya itu apa ya, soal atau materi untuk apa namanya, teknik audit berbantuan komputer ya. Jadi tapi yang ingin saya jadi poinnya di sini adalah prosedurnya. Jadi kalau kalian melihat datanya seperti itu, terus dengan tadi materi yang sudah disajikan kelompok penyaji gitu ya, dan menurut pemahaman kalian kira-kira prosedur audit yang harus dibuat itu apa gitu ya, dengan melihat data seperti yang ada di diskusi gitu ya. Di situ ada tiga data itu ya, ada data payroll, ada data, artinya data payroll ini adalah data gaji yang dibayarkan gitu ya. Terus ada data karyawan gitu ya, dan ada data departemen gitu ya. Mungkin yang paling relevan sebenarnya data payroll dan data karyawan. Nah, di situ kalian melihat nih ya. Anggap saja ini semua tadi seperti yang pertanyaan Devika tadi, semua sudah terstruktur dengan baik. Asumsinya seperti itu gitu ya. Terus kalian melihat datanya seperti ini. Nah, kita belajar melihat kita menguji pengendaliannya melihat data, dengan melihat datanya ini. Dan kalau kalian melihat data seperti ini ya, kita belum ngomongin ini ya, apa istilahnya, audit, bukan di laporan keuangannya ya, tapi kita lebih ke pengendaliannya. Tadi kan ditanya pengendaliannya apakah kalau sudah terstruktur apa kemudian juga baik. Nah, ini fokus kita di pengendaliannya. Nah, karena pengendalian ini nanti yang berimbas ke angkanya nanti ya. Jadi angka biaya gajinya itu sebenarnya berapa sih yang benar gitu ya. Tapi kita melihat di sini pengendaliannya dulu gitu ya. Gaji itu sebenarnya gaji yang benar itu seperti apa sih? Kalau tadi dibilang terstruktur, kalau gaji yang benar itu seperti apa sih? Siapa sih yang berhak mendapatkan gaji gitu ya. Jadi fokusnya di ini mungkin agak berbeda dengan yang selama ini kita lakukan ya. Selama ini kalau kan praktek laporan keuangan, terus nanti bikin jurnal penyesuaiannya seperti apa. Nah, saya di sini diskusi ini sebenarnya bukan belum ke sana gitu ya. Nggak minta kalian nanti buat adjustment jurnalnya. Saya ingin kalian menemukan dulu problemnya di mana. Ya, jangan sampai nanti kalian salah mengidentifikasi problemnya itu di mana. Anggap saja kan sebagai auditor, ini saya punya perusahaan seperti ini, saya butuh masukan dari kalian. Ini ada data seperti ini perusahaan saya, data ini tolong diaudit gitu. Jadi mungkin kita anggap kalian ini adalah internal auditor saya gitu ya. Kita nggak ngomong auditor eksternal dulu deh. Meskipun konsepnya sama, lihat pengendalian gitu ya. Tapi di sini supaya kalian istilahnya lebih fokus gitu ya untuk memperbaiki ke sistemnya gitu ya, sebagai internal audit gitu ya. Nah, itu kira-kira apa gitu ya, apa yang bisa kalian identifikasi dari data yang saya berikan ke kalian ini, apa yang kalian bisa ini ke saya gitu ya, berikan informasi ke saya. Pak, ini ternyata pembayaran gajinya ini, biaya gajinya ini terlalu besar, Pak. Oke, terlalu besar. Apa temuannya? Mengapa terlalu besar? Nah, nanti kalian identifikasi di situ. Nah, ini kita nanti diskusi saja, gitu ya, diskusi saja. Pertama yang saya inginkan adalah prosedurnya. Kalau misalnya datanya seperti ini, prosedurnya seperti apa? Ya. Jadi silakan nanti elaborasi, di diskusi ya, nanti kita diskusi bareng gitu ya, masing-masing boleh memberikan pendapatnya, nanti kita list, terus kalau sudah dapat listnya semua, nah kita bicara how to-nya gitu ya, bagaimana kita melakukan itu dengan data ini ya. Jadi kita udah sedikit kita mulai nyolong start gitu ya untuk TABK-nya gitu ya.
nanti seperti apa. Nanti kalau misalnya untuk Excel-nya jika nanti ada yang mau ditanyakan, Pak caranya seperti apa ya, nanti sama-sama diskusi aja gitu. Yang penting prosedurnya dulu gitu ya. Kalian sudah tahu, oh saya mau audit ini Pak, gitu ya. Karena overstate apa biaya gaji yang terlalu besar ini kemungkinan nih ada di sini. Ayo kita cari ya, apa yang kalian temukan nanti. Itu ya, mungkin penjelasan mengenai diskusinya. Kalau silahkan kalau masih ada ini yang mau ditanyakan di sesi ini. Ya, cukup ya. Kalau cukup kita akhiri sesi Zoom-nya. Kita lanjut ke diskusi saja ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih kelompok penyaji. Tetap materinya tolong di-share di ya. Nanti kita lanjut di situ saja. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih.